Ya, hari ini kita mau belajar mengenai firman Tuhan, sama-sama belajar mengenai rencana Tuhan yang indah bagi kita. Ya, walaupun saat ini mungkin bagi kita semua mengalami masa yang berat, ya, di mana badai COVID ini melanda seluruh dunia, ya. Jadi kita semua juga dalam keadaan yang harus waspada karena virus ini benar-benar tidak pandang bulu, ya. Dan kita harus selalu waspada, ya, hidup dalam kehidupan new normal yang baru, ya, semua pakai masker sekarang, harus jaga jarak, harus sering cuci tangan, dan dari virus ini juga akhirnya merambat jadi masalah ekonomi, ya, di mana sekarang juga sudah terjadi resesi hampir seluruh dunia, dan Indonesia juga mengalami resesi juga, ya, dan ini kalau berlarut-larut kita takut juga akhirnya nanti dampaknya adalah ke keadaan sosial, ya. Tapi kita percaya bahwa di balik semua ini Tuhan itu pasti bekerja menurut waktunya Tuhan, ya. Dan Tuhan itu tidak pernah mengadakan yang jelek, yang buruk, ya. Semua ini adalah dari iblis. Tapi ini semua Tuhan izinkan terjadi buat kita semua. Ya, kenapa? Ya, pasti ada rencana Tuhan yang indah di balik semua ini. Ya, hari ini kita mau belajar mengenai apa yang jadi rencana Tuhan di balik semua ini. Ya. Yang pertama adalah kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Ada amin, saudara? Ya. Di Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah rancangan yang jahat buat kita. Rancangannya adalah selalu yang baik buat kita. Jadi rancangan-rancangan yang jahat itu adalah dari iblis, tapi itu sering Tuhan izinkan itu terjadi. Ya. Nah, saat kita mengalami ujian yang berat ini, saat inilah sebaiknya kita introspeksi diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan ini apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita taat pada perintah-perintahnya? Saya bagi dalam 3 bagian. Ya, yang pertama adalah jika kita merasa semua hubungan kita sudah dekat, kita benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tiap hari selalu berhubungan dengan Tuhan dengan baik, ya, kita lakukan semua sesuai dengan kehendaknya, tapi kita bisa mengalami juga ujian seperti ini, ya, misalnya ekonomi kita, keuangan kita saat ini mengalami hal yang berat. Nah, saya percaya ini artinya ujian dari Tuhan supaya kita bisa naik kelas, ya. Di Alkitab hal ini dialami oleh Ayub, ya. Ayub itu adalah orang yang sangat mencintai Tuhan, hidup dalam ketaatan. Tapi waktu iblis mencobai dia dan Tuhan izinkan, itu terjadi, Ayub itu mengalami ujian yang sungguh amat sangat berat, ya. Pertama dimulai dengan bisnisnya dia. Bisnisnya hancur, ya. Semua ternak-ternaknya mati semua. Terus setelah itu dia kehilangan anak-anaknya. Ya, anak-anaknya semua meninggal. Itu sebuah luar biasa berat, ya. Kehilangan bisnis, kehilangan anak-anaknya meninggal. Dan terus akhirnya apalagi dia ditimpa penyakit yang sangat berat, ya. Borok yang sangat parah sehingga dia harus menggaruk dengan memakai beling. Ya. Itu sangat berat, ya. Tadi kita dengar kesaksian Pak Hengki yang mengalami hal yang berat, ya. Tapi saya lihat ini Ayub ini sungguh mendapat ujian yang sangat berat sekali, ya. Terus setelah itu apa? Istrinya malah memaki-maki dia dan bilang suruh mengutuki Tuhan, ya. Tapi Ayub tidak pernah mengutuki Tuhannya, ya. Bahkan di tengah penderitaan Ayub yang sangat lengkap itu, Ayub tidak pernah sama sekali berbuat dosa dan menuduh Tuhan. Ya, kita bisa baca di Ayub 1 ayat 21-22. Ya, dia bilang seperti ini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku,
Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi Ayub ini luar biasa, saudara. Dan akhirnya apa? Ujungnya apa? Ayub ini lulus dari ujian ini dan dia bahkan mendapat berkat 2 kali lipat. Bahkan anaknya yang perempuan itu adalah anak-anak yang di zaman itu adalah anak-anak yang tercantik di situ ya. Jadi kekayaannya juga ditingkatkan jadi 2 kali lipat. Jadi Ayub lulus dari ujian itu. Yang kedua, saudara. Yang kedua bagi kita yang sudah terima Yesus, tapi kita mungkin tanpa sadar atau kita juga masih sadar, ya kita sering melakukan perbuatan-perbuatan kita yang masih sering mendukakan Tuhan. Ya. Jadi yang pertama tadi kita berbuat baik, yang kedua adalah hubungan kita sudah mulai jauh dengan Tuhan. Ya. Jadi ada dosa yang kita masih terus ulangi terus-menerus. Dan ini adalah obatnya hanya satu, saudara. Kita harus bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Ya. Kita memang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih anugerah Tuhan. Tapi setelah itu kita juga harus lakukan, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jadi kita harus hindari berbuat yang dosa, ya, bertobat dan kembali kepada kehidupan kita yang benar-benar mengikuti kehendak Tuhan. Di 2 Tawarikh 7 ayat 14 katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi kalau di sini disebut umatku yang atasnya namaku disebut, ini pasti orang-orang Kristen ya, orang yang udah kenal Tuhan, tapi masih tetap perbuatannya sering menyimpang dari kehendak Tuhan. Ya, di sini dikatakan kalau merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ya, jadi ekonomi kita dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan, kehidupan keluarga kita dipulihkan. Ya. Nah, saya kasih contoh beberapa hal yang sering-sering tanpa kita sadari kita masih sering mendukakan Tuhan dan mendukakan Roh Kudus, saudara. Yang pertama adalah berhala. Ini kita masih yang sudah terima Yesus, ya mungkin kita masih percaya hari-hari baik, kita masih percaya sio-sio, kita masih percaya zodiak, bintang-bintang, kita masih percaya Feng Shui, ya kita masih sering berdoa arwah, saudara. Kita harus sadari bahwa Tuhan sangat membenci hal-hal yang seperti ini. Ya, saya juga pernah mengalami hal yang seperti ini, saudara. Ya dulu sebelum saya bertobat sungguh-sungguh, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya adalah orang yang sering pergi ke dukun, saudara. Ya, dan saya sangat percaya yang namanya hari-hari baik. Dulu saya nggak pernah mau lakukan sesuatu yang besar tiap hari Selasa, saudara. Ya, tanda tangan sesuatu atau apapun di perjanjian, saya nggak mau hari Selasa. Karena saya percaya hari Selasa itu hari yang sial, saudara. Tapi saya tahu setelah saya terima firman Tuhan, saya tahu kebenaran firman Tuhan, Tuhan ciptakan semua hari adalah baik adanya. Ya. Terus juga, saudara juga jangan percaya lagi yang namanya sio-sio ya, karena itu dibikin oleh manusia. Ya, nggak ada yang namanya sio yang bagus, sio yang jelek. Jadi kalau saudara sekarang ditanya sio apa, saudara sio Yesus. Ya, juga jangan percaya lagi yang namanya zodiak atau Feng Shui. Ya, saya dulu juga sangat percaya Feng Shui ya. Rumah saya semua dulu diukur semua waktu saya tinggal di Kelapa Gading, saudara. Itu tingginya, panjangnya, terus anak tangganya dihitung, ya. Tapi semua setelah itu, waktu saya mengalami kesulitan ekonomi, rumah itu disita juga, saudara. Ya, walaupun sudah dihitung semua Feng Shui-nya, saudara. Jadi jangan percaya seperti itu. Juga ada bentuk berhala yang lain, berhala yang baru adalah
Kita sekarang selalu mengandalkan harta benda kita, properti kita, uang kita, ya. Jadi jangan kita melakukan sesuatu yang melebihi cinta kita kepada Tuhan, saudara. Ya, itu bisa menjadi berhala baru kita. Yang kedua, pornografi, saudara. Ini juga sangat, terutama bapak-bapak ya, kita harus benar-benar hati-hati ya. Sering kita tanpa sadar kita dipengaruhi oleh pornografi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini juga harus kita hindarkan, karena kalau itu kita biarkan terus-menerus bisa menjurus ke perselingkuhan, saudara. Nah, di Ibrani 12 ayat 14 katakan seperti ini, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau kita hidup dengan benar-benar dengan kekudusan, ya Tuhan janjikan bahwa kita akan melihat Dia, ya. Pasti kalau kita melihat Dia, hubungan kita dekat sama Tuhan. Ya, tapi kalau kita hidup tanpa kekudusan, di sini dikatakan tidak seorang pun tanpa kekudusan akan melihat Tuhan. Yang berikutnya adalah mengampuni, saudara. Ini juga sering kita nggak sadari ya. Sering kita banyak sekali ada akar kepahitan sama orang, kita dendam sama orang tanpa kita sadari. Ya, ini adalah juga satu penghalang berkat kita, saudara. Di Markus 11 ayat 25 sampai 26 katakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi artinya apa, saudara? Kita sebelum berdoa, kita ingat kita masih ada dendam sama orang, masih nggak mau mengampuni orang, kita lakukan langkah ampuni orang itu dulu. Ya, karena dikatakan sini apa? Kalau kita tidak mengampuni, Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Artinya apa? Biarpun kita berdoa 40 hari 40 malam, kita puasa, ya, nggak makan, nggak minum, tapi kita masih ada dendam sama orang, nggak mau mengampuni orang, doa kita mentok sampai di langit-langit saja, saudara. Ya, jadi kita perlu ingat sekarang malam ini, kalau ada yang masih dendam, masih ada akar kepahitan, kita lakukan langkah iman, kita ampuni dia, ya, ampuni kesalahan. Dan saya percaya kalau kita ampuni, kita buka pintu pengampunan, Tuhan buka pintu berkat yang besar buat kita. Ya. Nah, satu lagi contoh adalah yang kita nggak sadari sering-sering kesombongan, saudara. Ya, ini juga dosa yang tidak terlihat karena jarang orang mengakui bahwa dirinya sombong, saudara. Ya, tapi ini hampir ada di setiap diri manusia, ya. Termasuk saya pun mungkin tanpa sadar sering-sering juga ada, ya, yang namanya kesombongan itu. Karena manusia itu ingin dihargai, itu wajar. Tapi kalau berlebihan, ya, itu sudah masuk ke kategori kesombongan, saudara. Ingat siapa yang jatuh dalam dosa karena kesombongan? Lucifer, saudara. Ya. Dulunya dia malaikat, suaranya begitu indah, tapi karena dia sombong, dia ingin menyamai Tuhan, akhirnya Tuhan lempar dia ke dalam dunia, saudara. Ya. Karena dia jatuh dalam dosa kesombongan, saudara. Di Lukas 14 ayat 11 katakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, jadi, saudara, Tuhan itu sangat ingin memberkati kita. Dia senang kalau kita diberkati, tapi sering-sering kita menghalangi berkat kita itu dengan dosa-dosa kita yang tanpa kita sadari tadi, saudara. Ya, di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ya, jadi Tuhan sudah menolong, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi karena ada dosa kita, ya, itu menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan, saudara. Di perjanjian baru juga ada di Ibrani 12 ayat 1, katakan, karena kita mempunyai banyak saksi
bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi beban dan dosa itu yang menghalangi kita, saudara, ya, merintangi kita. Ya. Jadi, saudara, ya malam ini kita masih ada banyak yang kurangan, kita akui, ya, kita minta ampun sama Tuhan, berbalik, pasti Tuhan akan memulihkan kita, tuh, saudara. Ya, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Ya. Saudara, yang berikut, yang bagi setelah kita harus spesial bagi saudara-saudara yang saat ini ikut, mungkin baru simpatisan, belum ikut Yesus, malam ini adalah saat yang tepat kairos saudara untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, mungkin ada yang baru ikut, dia bilang, wah semua agama sama aja. Nggak ada yang sama, saudara. Karena kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, yang lain mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan kebaikan, tapi yang mengajarkan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, saudara. Ya. Di Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, bahkan di Yohanes 14 ayat 6 lebih tegas lagi katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan satu-satunya kepada Bapa di surga hanya melalui Yesus Kristus, saudara. Saya sendiri, saudara, mengalami, ya mungkin pernah saya saksikan bahwa saya dulu Kristen tapi saya menyimpang, ya saya percaya dengan dunia kegelapan, tapi setelah itu saya sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, saya tinggalkan semua yang namanya jimat-jimat, percaya sama kuasa-kuasa gelap. Saya tinggalkan semua dan saya hanya mengandalkan satu, Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara. Yang berikut, saudara. Yang kedua adalah saat-saat yang seperti ini yang kita alami. Ini adalah saat supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, saudara. Ya mungkin sebelum virus COVID ini melanda, kita masing-masing begitu sibuk, sehingga tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, saudara. Tapi di saat yang seperti ini, ya kita banyak yang sekarang work from home, saudara. Inilah saat yang tepat untuk kita bersekutu dengan Tuhan, saudara. Ya, kita bisa melakukan mesbah keluarga, kita bisa duduk di kaki Tuhan bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan, ya. Dan Tuhan itu Tuhan yang sangat ingin dipuji, disembah, saudara. Ya, Dia selalu ingin intim dengan kita. Ya, dan kalau kita sungguh-sungguh berserah dan bergantung kepada Dia, ya, Tuhan itu katakan kepada kita bahwa kita minta apa saja, ya, Dia pasti akan mengabulkan. Ya. Di Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi ini undangan Tuhan Yesus buat kita, saudara, agar kita semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan janjikan apa? Tuhan janjikan kelegaan kepada kita. Ya, jadi saat ini adalah saat yang tepat untuk kita duduk diam di kakinya Tuhan, bersekutu dengan Dia, lebih intim dengan Dia. Ya, Dia tahu persis masalah saudara, Dia tahu persis kekhawatiran saudara, Dia tahu persis beban saudara. Ya, bawa itu semua kepada Tuhan Yesus dan percaya pada Dia. Ya, Dia bukan hanya mau menolong saudara, Dia bukan hanya berkehendak menolong saudara, tapi Dia juga berkuasa, Dia mampu untuk menolong saudara. Ya, jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Cari waktu yang terbaik, saudara. Ya, bisa kita pilih pagi hari, bisa kita pilih malam hari. Ya, awali selalu doa kita dengan praise and worship. Ya, jika saudara nggak bisa main musik, ya saya juga nggak bisa main musik, saudara. Zaman teknologi sekarang kita bisa pakai YouTube, saudara. Ya, kita bisa setel lagu-lagu lewat YouTube dan kita mulai
ikuti lagu-lagu di YouTube ya, memuji menyembah Tuhan. Ya. Dan lakukan itu, cari waktu yang cukup ya, mungkin bisa 30 menit, 45 menit, 1 jam Saudara ya. Dan setelah itu kita akhiri dengan membaca firman Tuhan dan berdoa. Saya percaya bahwa ada kuasa di dalam setiap pujian Saudara ya. Itu yang dialami oleh Paulus dan Silas ya waktu dia di dalam penjara. Ini ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga, terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi ada kuasa di balik puji-pujian, Saudara. Ya, belenggu apapun bisa terlepas dengan puji-pujian Saudara. Ya. Jadi, Saudara, yang kedua tadi adalah kita lebih dekat kepada Dia, yang banyak memuji menyembah Dia. Yang ketiga, Saudara, jangan takut, Saudara. Ya. Jangan takut, jangan panik. Karena apa, Saudara? Ketakutan itu bukan dari Tuhan, Saudara. Iblis yang menteror kita, ya. Iblis yang sering menakut-nakuti kita. Ya, iblis yang sering mendakwa kita. Ya, mungkin iblis bilang wah di saat yang seperti ini, lihat Tuhan nggak akan tolong kamu, lihat kamu makin terpuruk, lihat bisnis kamu makin merosot, ya. Iblis pasti akan menteror kita seperti itu, Saudara. Ya. Wah Tuhan kok diam aja, kok Tuhan nggak nolong saya, ya. Tapi Saudara, Tuhan nggak pernah kasih kita roh ketakutan, Saudara. Ya. Itu semua dari iblis, Saudara. Karena di 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi firman Tuhan ini dengan jelas sekali mengatakan bahwa roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan, Saudara. Ya. Semakin kita dicekam ketakutan, ya, semakin kita nggak bisa berdoa, semakin kita nggak bisa berserah sama Tuhan, Saudara. Tapi kita harus lawan ketakutan itu dengan apa, Saudara? Dengan iman, Saudara. Ya, makin besar iman kita, ketakutan itu akan jadi makin kecil, Saudara. Ya, tapi kalau kita perbesar ketakutan kita, iman kita itu akan makin kecil, Saudara. Nah, bagaimana kita memperbesar iman kita? Dengan membaca firman Tuhan. Ya, di Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi kita harus perbanyak kita baca firman Tuhan, ya. Karena tadi di Roma 10 ayat 17 katakan dari situlah iman timbul, ya, dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita perbanyak firman, kita akan makin kuat iman kita, Saudara. Jangan sering baca berita-berita yang hoax, ya, apalagi berita-berita COVID tiap berapa menit kita baca terus, udah berapa yang sakit, udah berapa yang meninggal. Itu makin kita dicekam ketakutan, ya. Akhirnya apa? Dengan iman kita makin merosot, ya, imun kita juga merosot, Saudara. Ya. Jadi kita harus perkuat iman kita, maka imun kita juga akan tambah kuat, Saudara. Ya, banyak baca firman Tuhan, ya, dengar juga banyak khotbah, itu akan menguatkan Saudara, sehingga Saudara tidak akan takut dan tidak akan panik lagi, Saudara. Ya. Saya kasih beberapa contoh, Saudara. Misalnya Saudara yang khawatir dengan masalah keuangan, ya, ada di Matius 6:25-26. Jangan khawatir apa yang kita makan dan kita minum, ya. Tuhan akan menyediakan semuanya. Ya, di Filipi 4 ayat 19 juga katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan kita, Saudara. Kita imani itu pasti terjadi pada kita, Saudara. Ya, firman Tuhan itu bukan satu mantra yang kita harus hafalkan, ya, seperti di kelenteng, Saudara. Tapi kita dengan banyak membaca firman Tuhan itu menjadi rema buat kita, sehingga benar-benar hidup dan tinggal di dalam kita. Ya. Di Yohanes 15 ayat 7 juga katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya, jadi jangan panik, Saudara. Jangan
cemas, jangan takut, saudara. Ya, kalau saudara tetap tenang, percaya Tuhan Yesus adalah ahlinya dalam menolong saudara. Ya, bahkan dalam badai yang paling besar sekalipun, Tuhan Yesus bisa menenangkan badai, saudara. Nah, ini di Yesaya 30 ayat 15 katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Ya. Jadi kalau saudara tinggal tenang, saudara percaya, di situ terletak kekuatan kita, saudara. Saya akan ceritakan mengenai seorang yang jago akrobat, ya. Ini ada di air terjun Niagara, saudara. Ya, dia seorang akrobat yang bisa lewat melalui seutas tali yang tipis, saudara. Ya, dan air terjun Niagara ini adalah terletak di perbatasan Amerika dan Kanada, saudara. Nah, si akrobator ini dia bisa jalan dari tempatnya yang di Amerika terus ke Kanada, ya bolak-balik, saudara, dengan melewati tali yang tipis dan hanya membawa batang bambu, saudara, untuk menjaga keseimbangan. Jadi waktu dia lewat seperti itu, semua penonton bersorak-sorak. Wah, luar biasa. Hebat sekali dia. Setelah itu dia turun, saudara. Di antara penonton itu dia bilang, siapa yang mau saya gendong di pundak saya? Semua di antara kerumunan itu terdiam, saudara. Gak ada yang berani, saudara. Tapi akhirnya ada satu anak kecil, saudara. Dia bilang, ya saya mau ikut. Akhirnya dia duduk di bahunya si akrobator ini, saudara. Ya, dan dia mulai jalan melewati seutas tali yang tipis itu, ya. Waktu itu juga angin sangat kencang, saudara. Dan orang-orang di situ semua pada cemas, saudara. Wah, ini kalau sampai goyang begitu kencang sampai nggak bisa menjaga keseimbangan, pasti anak itu akan dikorbankan, ya, supaya si akrobator itu selamat. Tapi akrobator itu tetap teguh, saudara. Dia pegang anak itu erat-erat, ya, walaupun angin begitu kencang, ya, dia jaga keseimbangan terus. Dan pelan-pelan akhirnya dia bisa sampai di ujung yang satu lagi, saudara. Dan dia turun, ya, dengan menggendong anak itu. Semua penonton bertepuk tangan, saudara. Luar biasa. Akhirnya anak kecil itu wawancarai. Nah, kok kamu berani sekali ikut dengan bapak itu? Kamu tahu nggak kalau anginnya begitu kencang itu kamu bisa aja dilepas supaya bapak itu juga nggak jatuh. Saudara tahu anak itu bilang apa? Saya percaya kepada bapak itu karena bapak itu adalah ayah saya sendiri, dia bilang. Ya, jadi apa inti dari cerita ini, saudara? Anak yang di dunia aja dia begitu percaya kepada bapaknya, ya. Apalagi kita anak yang punya bapak di surga yang luar biasa, ya, bapak yang setia, bapak yang baik, ya. Dikala badai apapun, dia pasti nggak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Dia pasti memegang kita erat-erat, menggendong kita dalam setiap kesulitan apapun, ya. Dia pasti menolong kita, saudara. Ya, jangan takut, jangan cemas, jangan panik, saudara. Tuhan pasti menolong kita, saudara. Yang keempat, yang terakhir, saudara. Tuhan itu bekerja rencananya sesuai rencananya, indah pada waktunya, saudara. Ya, indah pada waktunya. Ini yang disebut kairos, saudara. Ya, Tuhan bekerja itu menurut waktunya Tuhan, ya, bukan waktunya kita, saudara. Jadi jangan coba kita mengatur Tuhan. Wah, ini udah waktunya, ya. Kita percayakan semua. Tuhan punya waktu yang tepat buat kita untuk menolong kita. Ya, walaupun rasanya ini lambat, saudara, tapi saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Dia bekerja indah pada waktunya, tepat pada waktunya, saudara. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, saudara. Ya. Di Pengkhotbah 3 ayat 1 katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Dan di Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, jadi kita percaya saudara, buat Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Tuhan nggak pernah rancangan yang kecelakaan buat kita, ya. Tapi kita juga kerjakan PR kita, ya. Kalau bisa masih ada dosa di antara kita, kita akui, kita minta ampun sama Tuhan, ya. Kita bertobat, ya. Bagi yang belum terima Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus saat ini, saudara. Ya, dan kita, jangan panik, jangan cemas, jangan takut, saudara. Ya, Tuhan pasti menolong kita, saudara. Ya, terus juga saatnya kita untuk lebih dekat bersekutu dengan Dia, ya, intim dengan Dia, saudara. Dan saya percaya kita lakukan semua itu, Tuhan bekerja indah pada waktunya, saudara. Sekian renungan firman Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Gus. Terima kasih, Pak Gus. Terima kasih, Pak Yohanes. Terima kasih untuk firman-Nya. Terima kasih untuk sharing firman-Nya, Pak Yohanes. Ya, ada beberapa tadi saya catat. Sungguh luar biasa ya, indah pada waktunya. Yang penting kita harus jaga hubungan, jaga kekudusan, dengan menjalankan keselamatan kita ini ya, dengan takut dan gentar ya, Pak Yohanes ya. Amin. Harus kerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatan. Dengan takut ya, dan gentar. Kalau dengan takut dan gentar, ya, amin. Ini ada pertanyaan nggak nih? Kalau ada, ya kita masuk ke ruang diskusi atau ruang tanya jawab. Kalau ada brother-brother, teman-teman semua di sini yang mau tanya mengenai firman yang baru saja disampaikan. Nah, ini ada Sis Meta nih. Ada Sis Meta nih yang mau tanya nih, Pak Yohanes. Ya. Ya, Sis Meta mau tanya nih, Pak Yohanes. Pertanyaannya, apa masa yang paling sulit dalam kehidupan Bapak dan apa pelajaran yang didapat? Nah, listen. Ya, saya banyak mengalami sekali masa-masa sulit ya. Wah, kalau disaksikan mungkin panjang sekali ya, tapi yang singkat itu yang paling sulit yang saya alami waktu tahun 98, di mana waktu itu istri saya dagang, dia bangkrut usahanya ya. Saya bekerja di Summarecon, tapi waktu itu posisi saya masih sebagai asisten direktur ya, dengan gaji yang nggak seberapa. Itu utangnya sampai miliaran, saudara. Dan waktu itu saya masih percaya ya, istri saya juga masih percaya dengan dukun-dukun ya. Semua dukun-dukun yang udah kita andalkan waktu itu nggak ada ya satupun yang bisa menolong kita, saudara. Ya, akhirnya kita mentok kiri kanan, udah nggak bisa, akhirnya hanya bisa ke atas ya. Kita akhirnya benar-benar cari Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi ya. Kita lahir baru ya, dan saat itulah saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan Yesus ya. Walaupun utang itu nggak langsung lunas, saudara ya. Sering orang bercanda kalau utang bisa ditengking lunas dalam nama Yesus itu paling enak ya. Tapi ternyata utang nggak bisa ditengking, saudara ya. Dan itu yang waktu itu kami alami ya. Kami harus melewati saat-saat yang sulit itu ya, di mana setelah kami bertobat itu yang namanya debt collector datang setiap hari ke rumah ya, menteror kami, menakut-takuti kami. Tapi disitulah saya merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa ya, di mana dulu saya takut sekali menghadapi mereka, tapi setelah saya terima Yesus saya berani menghadapi mereka karena saya percaya Tuhan saya lebih besar dari mereka ya. Dan itu banyak sekali kejadian demi kejadian yang luar biasa ya. Akhirnya dalam waktu kurang lebih 5 tahun ya, kami dipulihkan, kami bisa membayar semua utang-utang kami ya, dengan cara Tuhan yang ajaib ya. Ya, dalam kesempatan lain mungkin saya bisa cerita lebih detail, saudara. Tapi saya percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, itu Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menolong kita ya. Bahkan di firman Tuhan katakan apa yang tidak pernah dilihat mata,
tidak pernah didengar telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati. Ya, itu yang disediakan Tuhan. Syaratnya satu apa? Bagi yang mengasihi Dia. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Dia, saudara akan mengalami apa yang mata nggak pernah lihat, apa yang telinga nggak pernah dengar, bahkan nggak pernah timbul dalam hati. Itu Tuhan sediakan buat saudara. Itu Gus. Ya, Sis Meta udah terjawab, Sis. Ya, thank you Pak Yohanes untuk jawabannya yang luar biasa. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Bro Bonacia. Bonacia tanya, Shalom Pak Yohanes, mau nanya Pak, Bapak kan seorang yang berkecimpung di dunia properti. Apa tips-tips untuk survive dari Bapak dalam kondisi pandemi saat ini? Untuk tips-tips Ya, untuk survive. Ya. Yang paling penting itu kan bisnis yang kapitalnya besar ya. Menurut saya yang paling penting kita harus jaga cash flow dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kalau kita bisa efisien, kita harus efisien benar ya. Karena bisnis ini adalah bisnis jangka panjang properti ya. Jadi kita harus benar-benar jaga cash flow kita, bertahan di situ. Setelah lewat badai pasti kita bisa mengatasi itu ya. Jadi istilahnya lagi badai yang kencang seperti ini, mendingan kita tiarap dulu, kita benar-benar jaga supaya jangan terbawa oleh angin yang kencang itu. Tapi setelah badai lewat kita bisa jalan lagi ya. Jadi benar-benar kita harus jaga di situnya. Ya. Oke. Nah, ini ada ini lagi nih. Nah, dari Bonacia juga, Brother Bonacia. Saya mau tanya Pak, dari percaya akan roh gaib, dukun, terus percaya kepada Tuhan itu kan tidak mudah. Bagaimana? Maksudnya prosesnya kali itu Pak. Bagaimana hadapinya? Ya, itu gitu. harus sungguh-sungguh mau benar-benar lepaskan semua yang kita pernah percaya dulu ya. Itu yang tadi yang dinamakan metanoia ya. Metanoia itu dulunya kita jalan ke arah yang salah, sekarang kita benar-benar berbalik ke arah yang benar. Dan itu harus dengan 100% pertobatan ya. Jadi saya dulu waktu itu juga awalnya rasanya berat ya. Waduh, ini saya udah percaya ini, saya percaya punya jimat, saya selalu kantongi jimat, saya selalu taruh di dompet saya. Ya, saya kalau pegang jimat itu saya merasa ada yang melindungi. Tapi setelah saya tahu kebenaran firman Tuhan bahwa tidak ada keselamatan lain, hanya di dalam Yesus yang ada keselamatan. Ya, dan nggak ada penolong lain kecuali Yesus. Ya, bahkan ada bilang terkutuklah ya di Yeremia 17:5 katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi setelah saya tahu kebenaran firman Tuhan itu, saya percaya bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan ya, walaupun nggak instan ya. Tuhan sering-sering izinkan kita diproses dulu ya, dibentuk karakter kita supaya kita makin benar-benar percaya, makin benar-benar bergantung sama Dia ya. Jadi nggak langsung, wah begitu percaya Yesus langsung, wah berbalik semua, nggak seperti itu ya keadaannya kita. Kita diproses, kita diizinkan mengalami, tapi makin kita diproses, makin kita bergantung sama Tuhan.